Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memersentasasikan tentang lingkungan perusahaan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Azul Faiza dengan MPM akhir 217. Yang kedua ada Ramadina dengan MPM akhir 233. Yang ketiga ada saya, Indra, dengan MPM akhir 238. Yang keempat ada Nadifa dengan MPM akhir 247. Dan yang terakhir ada Indira Saskia dengan MPM akhir 256. Pengertian lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah sekumpulan sumber daya, kekuatan, dan lembaga yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan dalam menciptakan nilai barang dan jasa. Nilai suatu barang dan jasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai dilihat dari sudut pandang konsumen, yaitu suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama, konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur yang lebih baik. Dengan kata lain, suatu produk akan bertambah dari sudut pandang konsumen apabila dengan pengeluaran yang sama, mereka akan memperoleh manfaat produk yang lebih besar. Yang kedua ada nilai dari sudut pandang perusahaan. Adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa sampai menyediakan barang dan jasa tersebut di tempat pembeli membutuhkan. Dengan demikian, menurut perspektif ini, nilai suatu produk dapat dilihat dari kemampuan produk tersebut untuk menghasilkan margin keuntungan. Selanjutnya yaitu 3 tahapan dalam menciptakan produk. Dalam bisnis, ada satu konsep penting yang disebut sebagai penciptaan nilai. Penciptaan nilai itu sendiri yaitu bagaimana perusahaan mampu menghasilkan produk atau jasa yang tidak hanya sekedar ada, tetapi juga memiliki nilai lebih di mata konsumen. Nilai ini bisa kita lihat dari seberapa besar keuntungan atau margin yang bisa diperoleh perusahaan, sekaligus manfaat yang dirasakan konsumen. Nilai tidak muncul begitu saja, melainkan melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu ada tahap input. Perusahaan memperoleh berbagai input dari lingkungannya, seperti bahan baku, modal, tenaga kerja, dan informasi, lalu mengubahnya melalui proses konversi dengan mesin, teknologi, serta keterampilan manusia menjadi barang dan jasa yang bernilai, sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing. Menurut Porter, rantai nilai menunjukkan bahwa setiap tahap aktivitas perusahaan, mulai dari pemasok, proses produksi, saluran distribusi, hingga konsumen, saling terhubung dan berkontribusi dalam menciptakan nilai serta keunggulan bersaing. Bahan baku dari pemasok diolah perusahaan menjadi produk bernilai, lalu disalurkan melalui rantai pemasaran hingga ke pembeli, di mana setiap tahap rantai nilai memiliki peran penting dalam menentukan daya saing perusahaan. Tahap yang kedua yaitu tahap proses. Di sini perusahaan mengubah input menjadi produk melalui teknologi dan sistem produksi. Semakin baik teknologi dan efisiennya, semakin besar nilai yang tercipta. Yang terakhir yaitu tahap output. Produk yang sudah jadi kemudian sampai ke konsumen. Di tahap ini, nilai ditentukan oleh kualitas produk, layanan yang diberikan, distribusi, hingga pelayanan purna jual atau after sales service. Output yang unggul akan membuat konsumen puas, loyal, dan akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu klasifikasi menggunakan perusahaan. Dengan menggunakan perusahaan secara keseluruhan sebagai unit analisis, lingkungan perusahaan dapat dilihat sebagai kumpulan sumber daya, kekuatan, dan lembaga yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian di slide selanjutnya adalah lingkungan khusus perusahaan. Jadi, di lingkungan khusus perusahaan terdiri dari pihak luar yang langsung memengaruhi jalannya perusahaan. Ada 6 bagian utama, yaitu yang pertama adalah pemasok. Pemasok menyediakan bahan baku, tenaga kerja, maupun dana. Kualitas dan harga bahan baku dari pemasok sangat mempengaruhi daya saing produk, termasuk di dalamnya bank, investor, perguruan tinggi, sampai serikat pekerja sebagai pemasok sumber daya. Yang kedua adalah pesaing. Pesaing bisa berasal dari perusahaan dengan produk sejenis atau produk pengganti. Kehadiran pesaing membuat perusahaan harus terus berinovasi agar tetap unggul di pasar. Ketiga adalah pelanggan. Pelanggan adalah pusat
perhatian utama. Perusahaan harus memahami kebutuhan dan selera konsumen. Kalau tidak mampu menyesuaikan diri, konsumen bisa beralih ke produk lain dan perusahaan bisa kehilangan pasar. Kemudian yang keempat adalah penyalur. Saluran distribusi menentukan seberapa luas produk dapat dijangkau oleh konsumen. Jika distribusinya baik, produk mudah ditemukan di berbagai tempat. Kalau distribusinya terbatas, maka penjualan juga akan ikut terganggu. Kelima, kelompok penekan. Ini mencakup serikat pekerja, lembaga konsumen, maupun organisasi lingkungan. Mereka bisa menekan kebijakan perusahaan agar memperhatikan kepentingan pekerja, hak konsumen, dan dampak lingkungan. Kalau diabaikan, bisa timbul aksi protes atau konflik. Kemudian yang terakhir, yaitu kreditor. Kreditor seperti bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman modal, namun mereka hanya akan memberikan kredit kalau kinerja perusahaan baik dan bisa dipercaya untuk melunasi kewajibannya. Selanjutnya, ada lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum perusahaan terdiri dari berbagai kekuatan atau force yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan secara umum dan mempengaruhi kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperoleh sumber daya ekonomi. 5 kekuatan yang akan mempengaruhi lingkungan umum adalah: yang pertama, ada kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi makro seperti krisis, inflasi, dan nilai tukar sangatlah berpengaruh. Contohnya, krisis tahun 1997 yang membuat banyak perusahaan bangkrut, lapangan kerja menyusut, dan utang luar negeri sulit dibayar karena nilai tukar rupiah jatuh. Yang kedua, ada kekuatan internasional. Karena ekonomi Indonesia terbuka, kondisi global langsung berdampak. Misalnya, turunnya permintaan tekstil dari Amerika yang melemahkan industri tekstil dalam negeri, atau banjirnya produk murah dari Tiongkok yang membuat produk lokal sulit bersaing. Yang ketiga, ada kekuatan demografi dan budaya. Perubahan jumlah penduduk, pendidikan, agama, generasi, maupun gaya hidup berpengaruh pada selera konsumen. Kita bisa lihat pertumbuhan busana muslim dan perbankan syariah karena meningkatnya religiusitas. Sementara, ada tren K-pop, olahraga, dan gaya hidup hedonis di kalangan anak muda dapat membuka pasar baru. Tapi, perubahan budaya juga bisa menimbulkan ketidakpastian karena nilai lama bergeser ke nilai yang baru. Selanjutnya, ada kekuatan politik. Kebijakan pemerintah, undang-undang, dan stabilitas politik sangat menentukan. Misalnya, kebijakan otonomi daerah, kenaikan harga BBM, atau situasi politik yang tidak stabil seperti menjelang jatuhnya Presiden Soeharto. Semua itu bisa menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha. Dan yang terakhir, ada kekuatan teknologi. Ada 2 jenis proses teknologi dan produk teknologi. Proses teknologi contohnya assembly line dari Henry Ford atau manajemen mutu dari Jepang yang membuat produksi lebih cepat dan efisien. Sedangkan produk teknologi contohnya mobil bensin dibanding mobil listrik. Perubahan teknologi ini bisa melahirkan produk baru dan menggantikan produk yang lama. Kemudian terdapat 2 kategori lain, yaitu lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar. Lingkungan pasar atau market environment mencakup interaksi antara perusahaan dengan berbagai pihak yang terjadi melalui mekanisme pasar. Sedangkan lingkungan non-pasar atau non-market environment meliputi berbagai tatanan sosial, politik, dan hukum yang berinteraksi di luar lingkungan pasar. Selanjutnya, ada nilai lingkungan perusahaan dan fungsi organisasi. Lingkungan perusahaan terbagi atas lingkungan umum dan lingkungan khusus. Keduanya dapat memengaruhi fungsi organisasi, namun dengan cara yang berbeda. Pengaruh ini bisa bersifat langsung pada satu departemen tertentu dan tidak langsung pada departemen lainnya. Contohnya, kenaikan bunga pinjaman berdampak langsung pada Finance Department dan tidak langsung pada Human Resources Department. Kemudian, tuntutan kenaikan upah serikat pekerja berpengaruh langsung pada Human Resources Department, tetapi tidak langsung pada Marketing Department. Sementara itu, kebijakan kuota ekspor berpengaruh langsung pada Marketing Department, tapi tidak langsung terhadap departemen lain seperti keuangan dan produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.